Kamu cepat sedikit, ruang rapat ini masih kami pakai. Baik, aku akan segera selesai, tunggu sebentar. Kakak Jing, bagaimana cara bicara dengan Kakak Jing? Maaf Kakak Jing, dia baru datang, belum paham. Butuh bantuan? Tidak perlu, tunggu sebentar saja. Hello, Bosco. Kenapa bisa lagi? Xiao Song. Aku Xiao Cucu Tianshu. Iya, lama tidak bertemu. Aku mau tanya sesuatu. Bos Lin Linjingi. Apakah dia kembali bekerja di Zai Tiwang? Apa? Petugas kebersihan. Xiao Chu. Maaf, aku tiba-tiba ada urusan, tidak bisa bicara lagi. Terima kasih Xiao Song. Sampai jumpa. Xiao Chu, sekarang giliranmu. Datang. Xing Xing. Paman. Kenapa kamu datang? Aku menyuruhmu kembali bekerja di Zai Kiwang. Bukan untuk jadi petugas kebersihan ini. Paman, yang penting bisa tinggal di sini, kerja apa saja boleh. Kamu seharusnya bicara baik-baik dengan bosmu itu. Kita tidak bisa dapatkan posisi yang dulu. Setidaknya dapatkan posisi yang lebih baik. Ini namanya apa? Kamu tidak mengerti dia. Aku bisa tinggal di sini kerja ini, dia sudah sangat menghargai aku. Sudah, tidak usah bahas ini lagi. Kamu cari aku untuk apa? Teba, aku bawa apa yang enak untukmu. Bubur kepiting yang paling aku suka. Eo. Sisep. Wanginya enak. Rasanya bagaimana? Enak, Paman, selama bertahun-tahun ini. Kamu masih ingat aku suka minum ini? Sejak kecil suka minum, kamu suka bubur kepiting. Xiao suka bubur udang, kan? Website kamu ini. Dekorasinya sangat inovatif. Boleh foto tidak? Lebih baik tidak di perusahaan. Baiklah, aku akan memotretmu. Paman, jangan. Aku jelek sekarang. Potret. Paman, duduklah sebentar. Aku akan ambilkan air untukmu. Aku yang urus. McKenla Selaji Hengget. Aku pergi sendiri. Paman. Ini punyamu. Ayah, hanyaku. Kenapa kamu bawa flash disk terus? Belakangan ini kan, tiba-tiba suka lagu, jadi aku minta orang unduh. Kamu simpan saja untuk Dina. Nggak usah. Kamu simpan saja. McKenla Selaji Hengget. Oke. Ada orang?
Paman. Aneh, mana orangnya? Paman. Kok bisa sampai sini? Aku cari kamu lama sekali. Websitemu keren banget. Aku jalan-jalan sampai tersesat. Ini ruang server, nggak boleh sembarangan masuk. Ayo pergi. Sempurna. Jingyi, mau ikut aku ke Festival Film Busan untuk ambil penghargaan? Tianshu, aku mau. Kamu hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Kamu pulang dulu. Pulang, Areng. Aku masih ada urusan. Belum selesai. Baiklah, jangan terlalu larut. Terima kasih untuk buburnya. Gu Chao yang ini. Nggak sopan banget suruh kamu ngurusin ini. Jingyi, sudah pulang? Cepat, cepat. Aku yang urus. Cepat duduk, cepat duduk. Cepat. Hari ini hari apa? Ada bunga, ada makanan. Tunggu sebentar. Kamu mau ke Busan ambil penghargaan? Kamu ini, tebakanmu setengah benar. Maksudnya setengah benar? Bukan aku yang ke Busan ambil penghargaan, tapi kita berdua. Kamu lihat. Aku bahkan sudah menerima undangan, lihat dong. Festival film akan dibuka minggu depan. Nanti kasih aku KTP-nya, besok aku beli tiket pesawat. Tianshu. Maaf. Aku tidak bisa pergi menerima penghargaan bersamamu. Kenapa? Karena aku ada urusan penting yang harus diselesaikan. Urusan penting. Jadi pekerja serabutan di Zai Kiwang itu sepenting itu? Chu Tianshu, kamu menyelidikiku? Ini menyelidiki. Ini perhatian.
Beberapa waktu terakhir kamu selalu murung. Aku tanya kenapa kamu juga tidak mau cerita. Aku di lingkaran teman-temanmu hari ini. Aku melihatmu mengirim satu. Kamu sudah kembali ke Zai Qiwang. Aku langsung telepon Xiao Song. Dia ceritakan semuanya padaku. Jingyi, dengan kualifikasimu, kerja bagus dimanapun bisa kamu dapatkan. Kenapa harus mencari malu sendiri? Dengan jadi pekerja serabutan di Zai Qiwang. Chu Tianshu, dengarkan baik-baik. Asal bisa kembali ke Zai Qiwang, apapun mau kulakukan. Pasti ada orang yang kamu suka di sana kan? Tianshu, aku tahu kamu baik padaku. Aku juga menganggapmu sahabat terbaikku. Tapi di hatiku sudah ada orang yang kusukai. Bisa kasih tahu siapa? Kamu seharusnya bisa menebak. Gu Chaoyang. Kalian berdua sudah kenal berapa tahun? Kalau dia suka padamu, pasti sudah lama menerimamu. Kenapa kamu tidak mengerti? Jingyi, lepaskan saja. Kamu menyuruhku melepaskan? Kamu tahu apa yang sudah kulakukan? Untuk mendapatkan perasaan ini, aku mengkhianati San Xiao, adik kandungku sendiri. Makanya waktu itu bosku. Itu aku. Aku Lin Jingyi menghancurkan semuanya. Hancur semuanya. Makanya aku tidak berani pulang, tidak berani angkat telepon Xiao. Tapi Xiao karena cinta jadi benci, mendirikan Xing Fuang. Dia jelas-jelas ingin melawan Gu Chaoyang. Aku harus menghentikan ini. Aku ingin menebus kesalahanku. Aku harap kamu bisa mengerti. Tianshu, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Bukan untuk orang lain. Hanya untuk dirimu sendiri. Lin Jingyi. Xiao. Kakak, tiba-tiba banyak hal terjadi, membuat kebingungan. Sejak kecil, setiap kali seperti ini, aku sudah terbiasa selalu ada kamu di sampingku. Menes hatiku, memberiku saran. Tapi kali ini, mungkin aku harus memikirkan masalah ini sendirian.
Semoga angin laut Sanya bisa menghilangkan kabut di hatiku. Ternyata Xiao ingin memberitahu Chaoyang. Apa yang harus aku lakukan? Jingyi, kali ini kamu memang tidak bijak. Aku sudah tahu salahku. Tapi sekarang aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Aku telepon Xiao, dia tidak juga mengangkat. Kurasa dia tidak akan memaafkanku. Kalau benar begitu, dia tidak akan meninggalkan catatan untukmu dan memberitahumu dia pergi ke Sanya. Kalian adalah saudara. Hubungan kalian sangat dekat. Xiao akan mengerti. Bahkan jika Xiao tidak menyalahkanku, surat-surat yang dia tulis untuk Gu Chaoyang ini, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku menunjukkan surat-surat ini kepada Gu Chaoyang? Begini saja, surat-surat ini biar aku yang simpan. Kalau disimpan di kamu, kamu tidak akan tenang sedetik pun. Disimpan di kamu, bukankah itu seperti menutup mata? Sekarang kalian berdua butuh ketenangan. Xiao, kamu, dan Gu Chaoyang juga. Suatu hari nanti, ketika kalian sudah mengerti dan membutuhkan surat-surat ini, aku akan mengembalikannya kepadamu tanpa kurang suatu apa, oke? Kakak Jing, perusahaan sedang dalam masalah besar. Xiao Song, Kakak Jing, ada apa? pagi ini, tiba-tiba banyak sekali informasi pengguna situs bersama bocor di internet. Sudah banyak yang memprotes di internet. Pengguna kita sudah pada ribut. Kenapa bisa begini? Sudah diverifikasi? Sudah, informasi pengguna yang beredar di internet semuanya benar. Bagaimana bisa bocor? Tim teknologi sedang menyelidiki. Seharusnya segera ada hasil. Kamu sibuk dulu, aku mau lihat. Oh. Sampai saat ini, semua saluran penyebaran informasi yang bocor sudah dikendalikan dan diputus. Tim teknologi juga sedang menyesuaikan strategi penyimpanan data. Baiklah, baiklah. Ini semua urusan teknis. Bosku, kami hanya ingin tahu, setelah kejadian serius seperti ini, harga saham Zaiki anjlok. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang paling mendesak adalah menenangkan para investor. Saya mohon, para direktur bisa turun tangan lagi.
untuk membeli kembali saham perusahaan. Saya tidak setuju. Dampak negatif dari kebocoran ini sudah sulit diperbaiki. Sekarang menyuruh kami membeli kembali saham perusahaan sama saja dengan membuang uang. Kita tidak boleh investasi lagi. Dengar dulu. Kami sudah mengevaluasi situasi saat ini. Harga saham hanya perlu bertahan 3 hari untuk mengembalikan kepercayaan investor. Bertahan 3 hari? Kamu tidak tahu berapa dana yang dibutuhkan untuk menopang pasar selama 3 hari? Saya tahu. Waktu itu saya minta kalian menopang pasar selama sebulan. Kalian juga setuju. Ini membuktikan kalian punya kemampuan. Waktu itu karena San Xiaowou pergi. Hanya perubahan manajemen. Paling-paling cari direktur yang lebih terkenal untuk tampil. Sekarang berbeda. Kebocoran data pengguna bagi perusahaan internet adalah fatal. Setelah ini, siapa yang masih percaya Zayiki? Siapa yang berani pakai platform ini lagi? Masalah yang kamu buat sendiri. Tapi kami yang harus menanggung akibatnya. Ini adil? Jadi apa maksud kalian? Chao Yang. Bagaimana kalau kita semua voting dengan mengangkat tangan? Tidak perlu. Aku mengerti maksud kalian. Rapat selesai. Para direktur, silakan. Bosku. Ada yang bisa ku bantu? Aku. Jangan bicara apapun, meski kau memukulku, aku tidak akan pergi. Sesuka hatimu. Masuk. Bosku. Bagaimana rencananya? Menurut investigasi, database inti kita diserang secara jahat, menyebabkan kebocoran informasi pengguna. Apa itu hacker? Bukan, polisi sudah memeriksa tempat kejadian dengan teliti. Kali ini database dicuri. Ada yang sengaja mencuri data dari server kita. Jelaskan lebih detail. Bagaimana database kita bisa dicuri? Pelaku menggunakan cara yang paling biasa. Hemasengen Trojan Manual, Sederhana. Cukup dengan memasukkan USB berisi program Trojan ke server. Program akan otomatis berjalan dan mencuri data dari server. Paman. Ini punyamu. Punjaku. Kenapa kau bawa-bawa USB? Paman, kenapa kau kesini? Aku sudah mencarimu lama. Ini area penting, tidak boleh sembarangan masuk. Bukankah ada rekaman CCTV? Kenapa kalian tidak memeriksanya? Polisi sudah memeriksa. Rekaman hari itu hilang. Artinya, orang ini tidak hanya masuk ke ruang server, memasukkan USB berisi Trojan, mencuri informasi pelanggan, tapi juga mencuri rekaman CCTV. Polisi juga menganalisis seperti itu. Yang bisa melakukan ini hampir pasti orang dalam perusahaan. Kau kenapa Linjingi? Bosku. Aku tiba-tiba tidak enak badan. Kalau tidak enak badan, pulang saja. Lagi pula kamu di sini juga tidak banyak membantu. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif.
Paman Lin Xisiong. Lin Xisiong, buka pintu. Nona, siapa yang Anda cari? Pelayan, di mana tamu kamar ini? Tamu kamar 1716 sudah check out dan pergi pagi ini. Siapa? Ini aku. Semua transaksi sudah selesai. Short selling saham Together Network kali ini menghasilkan keuntungan total 6 juta. Ditambah modal awalmu 10 juta. Totalnya 16 juta. Password 37 triple. Aku suka ukuran seperti ini. Ini adalah uang tunai yang kamu minta, sisanya ada di kartu ini. Password sudah dikirim ke ponselmu. Oh ya, komisi sudah aku potong. Uang teh. Jangan bicarakan hal ini kepada siapapun. Tenang saja. Aku tidak akan bicara sepatah kata pun. Sudah, urusan selesai. Aku pergi dulu. Jingi, kamu kenapa? Ada masalah yang membuatmu tidak senang? Yang terpenting dalam hidup adalah bahagia. Nikmati hari demi hari. Jadi, mengapa menyusahkan diri sendiri? Hidupilah setiap hari dengan bahagia. Aku akan pergi ke festival film. Semoga harimu menyenangkan. Tianshu. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif.
Ini taksi Didi, ayo pergi. Jangan tanya aku pergi kemana. Karena semua yang kulakukan pantas mendapat hukuman. Aku rela menebus dosa dengan sisa hidupku. Tidak ada yang tidak bisa kulepaskan. Satu-satunya yang layak ku kenang adalah kamu. Hari ini baru kusadari. Setiap kali aku berada di titik terendah, orang pertama yang terpikirkan ternyata adalah kamu. Aku terlambat menyadarinya. Dulu, kupikir aku mencintai Gu Chaoyang. Sekarang aku sadar, perasaan itu bukan cinta sejati, melainkan rasa ingin dipuji dan kekaguman seorang gadis muda. Pada pria sukses, itu hanyalah ilusi. Tapi saat bersamamu, berbeda. Ini nyata. Kita bersama dengan santai dan alami. Ada tawa dan air mata yang nyata. Dunia kita saling bertabrakan dan menyatu. Kita saling memberi kekuatan, mendorong pertumbuhan satu sama lain. Mendorong untuk menghadapi dunia ini sebagai diri sendiri yang paling asli. Ketenangan ini, rasa aman ini, belum pernah kumiliki sebelumnya. Dan semua ini, hanya kamu yang bisa memberikannya padaku. Aku merasa malu. Sampai sekarang, saat menulis ini, aku baru benar-benar yakin pasangan yang selama ini kutunggu, yang benar-benar cocok, ternyata adalah kamu. Kamu, Chu Tianshu. Siapa? Baru beberapa hari tidak bertemu sudah tidak kenal? Dengar aksennya, ini pasti Jin Mao. Tolong pesangkin kacamataku. Kupikir ini keren, bukan? Kacamataku ada manasnya. Mana? Ini, saku ini.
Eyo. Ini Jin Mao. Saudara, bagaimana kau menemukanku? Apa perlu mencarimu? Meski aku tidak ada, tapi anak buahku semua ada di sini. Ya, bisa lari? Tidak lari. Uang dan kartu ada di dalam kotak. Semua untukmu. Lepaskan aku. Kau pikir aku percaya? Kamu tetap di sini dengan baik. Aku akan telepon kakakmu dan suaminya. Suruh mereka bawa uang tebusan. Jangan-jangan. Lin Jingyi. Baru saja kantor polisi menelepon, katanya. Kakak Jing menyerahkan diri. Seharusnya aku sudah menebaknya adalah dia. Bosku, aku tidak percaya. Kakak Jing bisa melakukan hal seperti ini. Bagaimana caranya agar kamu percaya? Sun Xiao mentirkan Xing Fu Wang. Lin Jingyi mentunya. Mencuri informasi klien kami, bukankah ini sudah cukup masuk akal? Aku sudah pernah ditipu oleh mereka berdua. Aku masih percaya padanya. Aku benar-benar bodoh. Kamu keluar, biarkan aku tenang. Keluar. Bosku. Ada kabar dari bank? Apa katanya? Mereka bilang, mempertimbangkan situasi perusahaan saat ini, menghentikan pinjaman untuk kita. Kamu segera transfer uang di kartu ini ke akun saham. Beli semua saham Zaiki Wang. Bosku, ini aset pribadimu. Jangan banyak bicara, cepat pergi. Bosku, begitu banyak anggota dewan, tidak ada yang membantu. Hanya kamu yang bertahan, mereka benar-benar tidak tahu diri. Jangan bicara lagi, cepat pergi, cepat pergi. Lao Meng, sore ini ada waktu. Kita bertemu. Baik. Chao Yang, kita berdua. Sudah lama tidak ngobrol, tidak mudah. Katakan, ada apa mencari aku? Lao Meng, masalah yang terjadi di Zaiki Wang. Kamu pasti sudah tahu. Ini bukan masalah kecil. Aku dengar kamu ingin menopang pasar, dewan direksi. Para direktur tidak mau turun tangan, ya. Ini bukan salah mereka. Dalam situasi saat ini, ingin menopang pasar. Hampir mustahil. Bukan aku bilang Chao Yang. Ya. Situs ini, kamu yang mendirikan. Tapi jangan lupa, sekarang ini perusahaan publik. Secara ketat, Zaiki Wang bukan milik pribadimu. Karena ada dewan direksi. Dan begitu banyak pemegang saham besar saat ada masalah. Kenapa kamu harus menanggung sendiri? Lao Meng, aku mengerti semua yang kamu katakan. Semua orang mundur. Kalau aku tidak bertindak sekarang, situs ini benar-benar akan hancur. Bukan, kamu jangan bertindak lagi. Itu cuma kekuatan satu orang,
seperti menimba air dengan tempurung. Kamu belum kenal aku? Aku memang keras kepala. Dengarkan, saudara, dalam hidup ini, kamu bisa berselisih dengan apapun, tapi jangan pernah berselisih dengan uang di kantongmu sendiri. Menjerti, Lao Meng, jangan coba-coba membujukku lagi. Selama masih ada secercah harapan, aku akan bertahan sampai akhir. Aku tidak akan pernah menyerah. Menjerti. Di kartu ini ada 2 juta, tabungan rahasiaku. Kamu tahu aku takut istri, lebih dari ini tidak ada. Ambil dan pakai. Aku datang hari ini, bukan untuk meminjam uang. Apa maksudmu? Kondisi situ sekarang, jika tidak berhati-hati, bisa rugi total. Tahu-tahu di depan ada lubang. Aku yang terjun saja sudah cukup. Mana bisa menarikmu ikut terjun? Ini maksudmu apa? Aku ingat waktu pertama kali beli rumah ini. Kamu sangat tertarik. Benar kan? Benar. Kamu masih ingat itu? Dulu aku bilang suka dengan struktur rumahmu ini. Aku bilang akan beli dengan harga asli plus 20%. Tapi kamu tetap tidak mau jual. Bukan. Apa maksudmu? Tiba-tiba bicara tentang rumah. Lao Meng, kalau sekarang kamu masih tertarik dengan rumah ini, aku jual ke kamu. Sudahlah, aku tidak mau beli. Nanti orang bilang aku memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Dengarkan aku. Rumah ini sudah aku putuskan untuk dijual. Siapapun yang beli sama saja. Kalau sekarang kamu beli, itu sudah sangat membantuku. Kamu benar-benar mau jual? Relakah? Apalagi yang tidak rela? Lagi pula sekarang aku hidup sendirian. Tinggal di rumah besar begini sia-sia. Sudah diputuskan. Harganya terserah kamu. Tapi, hanya satu syarat. Besok pagi, aku harus lihat uangnya. Rumah ini aku beli, di atas harga asli. Aku tambah 30%. Bagaimana? Terima kasih. Uangnya hari ini aku transfer ke rekeningmu. Di bawah masih ada G63, itu beli pakai uangku sendiri. Kalau kamu tidak keberatan, tambahkan 1 juta lagi. Ayo bawa semuanya. Kalau begitu, kamu bisa langsung rugi lebih dari 1 juta. Begini, Chow Yong. Kunci rumah ini aku ambil. Uang mobilnya akan aku transfer sekalian. Mobilnya kamu pakai dulu. Aku tidak bisa melakukan ini. Niat baikmu aku hargai, terima kasih. Chow Yong. Kok kamu masih seperti ini sifatnya? Sudahlah, aku pergi. Kalau ada perlu, telepon aku. Bosku, Anda sudah menggunakan semua uang untuk membeli saham Zaiki.com, tapi tetap tidak bisa menghentikan penurunannya. Bagaimana kalau kita bicara lagi dengan para direktur? Ayo kita minta mereka turun tangan bersama. Kalau mau turun tangan, mereka sudah melakukannya dari dulu. Tidak akan menunggu sampai sekarang. Lalu bagaimana? Bosku. Hari ini aku datang khusus atas nama Dewan Direksi untuk menemui Anda. Atas nama Dewan Direksi? Kenapa aku tidak tahu? Tadi malam Dewan Direksi mengadakan rapat darurat. Kami bersama-sama menyusun sebuah surat pendapat. Dan aku yang ditugaskan untuk membacakannya untuk Anda. Mengingat serangkaian masalah besar yang terjadi di Zaiki.com. Setelah dibahas dalam rapat direksi ke-103, diputuskan untuk menangguhkan sementara semua hak Bapak Gu Chaoyang sebagai direktur utama di dalam grup ini, serta semua hak di Zaiki.com. Sudahlah.
Tidak perlu menangguhkan, aku mengundurkan diri. Silakan lanjutkan. Bosku. Halo, tolong pesankan tiket pesawat untuk besok. Tuan, mau kemana? Tuan, apakah Anda bisa mendengar saya? Anda masih di sana? Maaf, aku belum memutuskan mau kemana. Tidak usah dulu. Terima kasih. Wenleng. Baik, aku segera datang. Chao Yang,
Sebelum acara ini, ada beberapa hal yang ingin kujelaskan padamu. Sebenarnya, sebelum datang ke Zaiki.com, kita sudah saling kenal. Surat Xiaowou untuk Jingyi ini ditulis untukmu pada hari kalian merekam acara itu. Sepertinya sudah ditulis sebelumnya. Ini menunjukkan Xiaowou ingin memberitahumu kebenaran. Di mana semua ini ditemukan? Di rumah, Xiaowou memberikannya kepada Jingyi. Tinggal kenantannya. Yang lainnya, itu ditemukan Jingyi di tempat sampah. Lalu kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Jingyi tidak bisa memutuskan. Apa yang tidak bisa dia putuskan? Kamu benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Jingyi diam-diam menyukaimu. Apa kamu sama sekali tidak merasakannya? Aku tahu dia selalu baik padaku. Tapi, Karena ini, dia memberitahumu motif Xiaowou. Tapi dia melihatmu mempermalukan Xiaowou di depan umum. Dia merasa tidak tega. Di satu sisi, dia tidak berani menerima telepon Xiaowou dan tidak berani pulang. Hingga beberapa hari lalu, dia terpaksa pulang. Baru menemukan surat-surat ini. setelah menemukannya, seharusnya langsung memberitahuku. Dia ingin memberitahumu. Tapi aku yang melarang. Banyak hal besar terjadi, kita semua perlu tenang. Tunggu, Ada apa? kamu bilang surat ini ditulis saat syuting acara. Hari itu dia menulis surat ini untuk Jingyi. Artinya, sehari setelah syuting acara, Xiaowou sudah meninggalkan Haizhou menuju Sanya. Lalu bagaimana dia sempat mendaftarkan perusahaan? Perusahaan apa? Xingfu Wang. Aku selalu mengira Jingyi mencuri informasi situs kami untuk membantu Xiaowou melawanku. Tapi tidak menyangka. Kamu mau kemana? Rutan. Jingyi, katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Jangan tanya lagi. Aku yang mencuri informasinya. Tapi kenapa kamu melakukan ini? Aku kira kamu membantu Xiaowou. Tapi saat Xiaowou pergi, Xingfu Wang belum berdiri. Bosku, jangan tanya lagi. Aku tidak akan mengatakan apapun. Anggap saja ini sebagai tebusanku. Sepielsen, dosa apa yang harus kau tebus? Sejak hari aku mengkhianati Xiao, aku sudah terpaku di kayu salib. Jingyi, aku tahu kau melakukan ini demi cinta. Benar kan? Bagaimana kau bisa tahu? Wenling sudah memberitahuku. Dan surat-surat yang dibuang Xiaowou di tong sampah. Aku juga sudah melihatnya. Kalau sudah melihat, kenapa kau masih di sini? Kau harus pergi ke sana dan bawa pulang Xiao. Sudah terlambat. Sekarang aku orang miskin yang tak punya uang. Buat apa bicara tentang cinta? Kenapa sampai sekarang kau masih belum sadar? Kau lupa apa yang pernah dikatakan Xiao? Cinta sejati tidak ada hubungannya dengan uang. Yang bisa menyelamatkanmu sekarang adalah Xiao. Yang bisa menyelamatkan perusahaan juga Xiao. Dari sisi manapun, kau harus pergi ke sana dan bawa dia pulang. Baik, waktunya sudah habis. Ingatlah kata-kata Xiao, maju selangkah. Tolong pesankan tiket pesawat ke Sanya yang paling cepat. Yang, ayah. Aku sudah sampai di Sanya. Kenapa kau pergi ke Sanya? Xiaowou ada di sini, aku datang untuk mencarinya. Aku beritahu ya, Yang. Kalau ketemu Xiaowou, bicaralah yang baik-baik. Jangan langsung marah-marah. Aku tahu, ayah. Tenang saja. Baik, nanti aku telepon lagi. Oh. Akhirnya ketemu.
Halo Pak. Hello. Saya ingin bertanya, kamar nomor berapa Nona San Xiao Wu menginap? Maaf sekali Pak, tanpa izin tamu. Kami tidak boleh memberikan nomor kamar. Jadi, bisakah Anda menghubungi tamu terlebih dahulu? Maaf sekali, terima kasih. Setiap kali Xiao Wu liburan ke sana, dia pasti menginap di Hotel Haitang Bay. Kau pasti bisa menemukannya di sana. Xiao Wu, akhirnya kutemukan kau. Maaf, Pak. Sepertinya kita tidak kenal. Aku sengaja datang untuk mencarimu. Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Xiao Wu, beri aku 1 menit saja. Hanya 1 menit. Setelah selesai aku akan pergi. Boleh? Zaiki.com sedang dalam masalah. Meskipun aku sudah berusaha keras, tapi tetap tidak bisa menghentikan situasi yang semakin buruk. Sekarang sudah sampai pada titik hidup dan mati. Ini tidak ada hubungannya denganku, aku dan Zaiki.com. Sudah tidak ada hubungan sama sekali. Xiao, kamu bukan orang yang dingin dan tidak berperasaan. Dia hatimu. Bukankah aku sudah menjadi orang yang tidak bisa diselamatkan? Itu semua salah paham. Aku yang salah. Meskipun tidak untuk yang lain, untuk kakakmu kamu harus kembali. Apa yang terjadi dengan kakakku? Dia ditangkap. Dikurung di rumah tahanan. Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan dengan jelas. Data pengguna Zaiki.com dicuri. Jinny pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri, mengaku dia yang melakukannya. Mencuri data. Tidak mungkin. Untuk apa dia mencuri data? Pasti ada yang tidak beres di sini. Aku juga berpikir ada yang tidak beres. Tapi Jinny tidak mau mengatakan apa-apa. Selain itu, ada orang yang menggunakan namamu. Mendirkinshingfu.com. Yang mengadakan konferensi pers adalah pamanmu. Lin Zhixiu? Ya, dia. Kamu mau kemana? Menyelamatkan kakakku. Nona San, petunjuk yang kamu berikan sangat membantu kami. Sebenarnya kami sudah lama memperhatikan orang ini, Lin Zhixiu. Berdasarkan petunjuk yang kamu berikan, kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Lalu kapan kakakku bisa dibebaskan? Sebelum ada bukti yang pasti, kami belum bisa membebaskan Lin Jingyi. Baik, aku mengerti. Ada seseorang bernama Ai Legacy yang menghubungi kami. Dia mengatakan dia selalu berhubungan secara pribadi dengan Lin Zhixiu. Sekarang dia bersedia menjadi saksi kotor Lin Zhixiu. Apakah itu berarti kakakku tidak apa-apa? Sekarang belum bisa dipastikan. Hanya dengan pergi kita akan tahu. Ayo kita pergi. Baik. Lin Zhixiu berjudi di Macau. Berhutang banyak pada debt collector. Ini sejak dia kembali ke negara ini. Detail transaksi manipulasi saham dan dana. Dia memanfaatkan informasi internal di Together Web. Menggelapkan banyak uang untuk melunasi utang judi. Kenapa baru sekarang kamu menyerahkan ini? Aku tidak menyangka ini sebegitu serius. Melibatkan begitu banyak orang. Katanya Lin Jingyi menyerahkan diri. Lin Jingyi itu? Rekannya di Together Web? Bukan. Lin Jingyi adalah keponakannya. Cuma kambing hitam. Data itu dicuri sendiri oleh Lin Zhixiu. Lalu berapa banyak dia berhutang? Kira-kira. Ya, Anjing memang takkan berhenti makan tahi. Aku heran kenapa dia nekat begini. apa kamu punya bukti untuk semua yang kamu katakan? Semua rekaman percakapan dengan Lin Zhixiu. Aku simpan, siap diserahkan kapan saja. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Lin Jingyi. Sama sekali tidak. Baik. Ada lagi yang mau kamu katakan? Aku juga dengar Lin Zhixiu bilang bahwa pemimpin debt collector itu bernama Jin Mao.
Masih tidur nyenyak. Sangat mengantuk. Kamu tidak akan lelah lagi. Sepertinya, kakakmu dan suaminya tidak peduli padamu. Hari ini kita selesaikan saja. Jangan-jangan, tunggu dulu. Mereka pasti akan menyelamatkanku. Tunggu. Jangan banyak bicara. Tunggu. Tunggu. Jangan potong di sini. Tunggu. Bersiap bertindak. Jangan bergerak. Dia yang mengancamku. Bukan. Dia yang menipuku. Bukan. Dia tidak membayar utangnya. Aku juga dipaksa. Bapak Jia. Aduh. Pak polisi, aku korban. Pak polisi. Boleh aku bicara dengannya sebentar? Boleh cepat. Baik, terima kasih. Aku melihat Ailikesi hari ini. Dia memberitahuku semua kejahatanmu. Aku tahu kamu seperti ini, tapi aku benar-benar tidak menyangka. Kamu malah menyuruh Jingi menanggung dosamu. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku bisa seperti hari ini. Semua karena kalian memaksaku. Tidak ada yang memaksamu. Kami selalu menganggapmu sebagai keluarga. Sudahlah, aku harap kamu masuk, bisa bertobat dan memperbaiki diri. Saat kamu keluar nanti, aku akan memanggilmu paman. Lupakan saja. Kamu tidak pernah memanggilku paman. Aku juga tidak ingin menjadi pamamu. Kamu sama kejamnya dengan ayahmu. Ayahmu tidak pernah percaya padaku. Dulu di Makau, aku hanya butuh 2 juta. Aku bisa balik modal. Aku bahkan bersujud padanya. 2 juta itu kecil. Baginya hanya seperti 200 ribu. Kalau dia meminjamkannya padaku, aku tidak akan sampai seperti ini. Cukup. Ini waktunya kapan? Kamu benar-benar tidak tahu malu, tidak mau bertobat. San Xiaou, bilang pada ayahmu, aku membencinya. Aku juga membencimu. Aku akan membuat kalian hidup dalam penyesalan selamanya. Aku sangat marah. Xiao, aku. Sudahlah, jangan bicara lagi. Pulang dulu, kita bicara pelan-pelan. Ayo pergi. Bagaimana? Aku menemukan restoran baru ini enak, kan? Lumayan. 2 hari lagi kita bisa datang lagi. Festival Film Mahasiswa Busan tahun ini. Pemenang aktor terbaik adalah Chu Tianshu. Silakan. Silakan pembawa acara memberikan penghargaan kepada aktor. Terima kasih. Baik, mari kita sambut Tianshu untuk menyampaikan pidato penerimaan. Ini pertama kalinya aku melihat acara sebesar ini. Seperti pemenang lainnya. Aku punya banyak orang yang ingin kucapkan terima kasih. Dan banyak kata terima kasih yang ingin kusampaikan. Tapi hari ini, aku hanya ingin menyebut satu orang yang paling ingin kucapkan terima kasih. Dia adalah Dewi Pembayar. Karena dia selalu muncul seperti dewa saat aku paling butuh bayar. Muncul bak dewa. Kalau kamu bilang begitu, berarti Dewi yang kamu sebut ini. Apa dia sangat kaya? Ya, dia lebih kaya dariku. Tapi, saat kami bersama, dia tetap bisa makan di warung pinggir jalan dengan gembira. Tinggal di kontrakan, menatap kembang orang lain sambil mengucapkan harapannya sendiri.
Ada beberapa tempat yang kalian para eksekutif. Kaum borjuis kecil, takkan pernah terbayangkan. Mungkin bahkan takkan pernah datangi. Enak banget. Tentu saja, ini rekomendasi andalanku. Pertama kali aku dapat domba kecil ini. Aku langsung ketemu kamu di lokasi syuting. Ajaib kan? Boleh aku lihat? Jingi, kalau kamu suka, aku akan memberikannya padamu. Untukku, tahan ya. Aku rela ceritakan semua tentangku, tanpa ada yang disembunyikan. Apa yang kamu bilang ini beneran? Tentu saja beneran. Aku bisa bersumpah. Kalau misalnya aku pernah melakukan hal yang merugikanmu, apa kamu akan memaafkanku karena cintamu padaku? Chu Tianshu, pikir dulu baik-baik sebelum jawab. Gak perlu mikir. Pasti aku maafin kamu. Inilah cinta sejatiku, Chu Tianshu. Dia sudah menghabiskan banyak uang untukku. Tapi aku tahu, yang lebih dia berikan adalah ketulusan dan perhatian. Hari ini aku dapat penghargaan ini. Bagiku ini baru permulaan. Tapi aku sangat sadar, kalau bukan karena dia, aku bahkan gak akan bisa memulai. Tianshu, semakin kamu bicara, penonton di sini dan aku jadi penasaran banget. Dewi yang kamu sebutkan ini, apa dia ada di sini hari ini? Dia ada. Tolong beritahu kami dengan lantang, di mana dia? Dia di sini. Apapun yang ada di hatinya, aku selalu menyimpannya di sini. Aku membawanya bersamaku, menyaksikan setiap momen penting dalam hidupku. Maksudku sekarang, di momen yang sangat penting bagimu ini, apa ada sesuatu yang ingin kamu ungkapkan atau katakan melalui kamera kami ini? Katakan pada Dewi hatimu itu. Lin Jingyi, terima kasih telah datang ke dalam hidupku. Terima kasih untuk hidup yang kau berikan padaku, membawa kebahagiaan dan harapan. Terima kasih telah membantuku menemukan arah hidup. Terima kasih telah membuat kamar sewa kecilku menjadi begitu hangat. Terima kasih untuk semua yang telah kau berikan. Meski saat ini kau tidak di sampingku, tapi di dalam hatiku, selamanya akan ada tempat untukmu. Lin Jingyi, maukah kamu bersama denganku? Aku mau. Tempat ini sangat indah. Bagaimana kamu tahu tempat ini? Pertama kali aku datang ke sini, perasaanku sama sepertimu. Xiao, maafkan aku. Antara kita berdua, ngapain minta maaf? Lagi pula hal-hal di masa lalu sudah berlalu. Sudah terjadi ya sudah. Aku tidak bisa melupakannya. Kalau kamu bicara seperti itu, aku juga punya kesalahan. Kita berdua adalah saudara, sudah bersama begitu lama. Aku tidak menyadari, kamu selama ini menyukai Gu Chaoyang. Kamu salah. Aku salah. Aku sendiri juga selalu mengira aku menyukai Gu Chaoyang. Tapi saat aku menyadari, Paman mencuri informasi itu. Orang pertama yang ingin dicari, bukan Gu Chaoyang, tapi orang lain. Siapa?
Chu Tianshu. Setiap kali aku menghadapi kesulitan, ingin curhat, ingin mencari tempat bersandar, aku selalu memikirkan dia. Dia selalu ada di sekitarku, tapi aku tidak menyadarinya. Sampai dia pergi, baru merasa hati ini kosong. Ketika aku memutuskan untuk menanggung dosa paman, yang paling tidak bisa kulepaskan selain keluarga adalah dia. Kalau begitu sekarang, apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah kamu selalu bilang aku tidak cukup berani, lemah, dan konservatif? Aku memutuskan untuk lebih berani kali ini, mengambil kembali kebahagiaanku sendiri. Baik, aku mendoakanmu. Terima kasih. Xiao, kamu temui Bu Chaoyang dan bicaralah baik-baik. Dia benar-benar mencintaimu. Kamu tidak tahu setelah kamu pergi, dia berubah total. Semua orang bisa melihat dia berbeda, dia menyesal. Tapi dia tidak mau mengatakannya. Kalian tahu ini salah paham. Kenapa kamu tidak mengambilnya kembali? Dulu dia menghinaku di depan umum, kenapa aku harus mengambilnya kembali? Kamu masih marah apa? Ketika dia tahu itu salah paham, langsung pergi ke sana mencari kamu. Kamu pikir kenapa? Dia melakukannya untuk menyelamatkanmu, untuk bersama di Wang. Sungguh bodoh. Ini adalah sisi pria ini, yang paling menyedihkan dan menyebalkan. Di permukaan, dia seperti batu yang keras. Tapi di dalam hati, hanyalah es yang meleleh. Jangan ragu lagi. Orang bodoh pun bisa melihat kamu masih mencintainya. Kamu lupa kata-kata yang sering kamu ucapkan. Maju satu langkah adalah kebahagiaan. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Silakan periksa dan hubungi lagi. Nomor tidak terdaftar. Gu Chaoyang, kamu mau apa? Ganti karpet ini dengan karpet Persia yang warna-warni. Baik-baik. Bongkar bar itu, ganti dengan tibar. Singkirkan 2 kursi itu juga. Buat 2 kursi gaya Italia. 2 kursi utama dengan sandaran. Sandaran besar. Baik-baik. Warnanya terser camel oak. Ada permintaan lain tidak? Ada satu lagi. Kalian siapa? Aku pemilik di sini. Gu Chaoyang, itu. Dia sudah menjual rumahnya padaku. Kalau jual padamu, dia tinggal di mana? Katanya dia punya tempat tinggal. Mobil yang di bawah itu? Mobilnya juga sudah dijual padaku. Bukan. Kamu Sheng Xiao Yu Kang. Bukankah kamu itu? Sutradara-san, Kemana saja kamu 2 hari ini? Teleponmu tidak diangkat. aku baru saja pulang dari perjalanan jauh. Kalau begitu, pekerjaan di sini masih mau dilanjutkan? Mau. Kapan? Kamu harus segera datang ke lokasi syuting sekarang juga. Baik, aku segera ke sana.
Uang yang kamu minta, ini. Stop. Bisa, sutradara, kalau bisa, kita siap untuk adegan terjun. Pemeran ini siapa yang cari? Ada apa? Tolong panggil dia ke sini, cepat. Baik. Sutradara, orangnya sudah dibawa. Halo, sutradara. Chu Tian-shu, Ya, saya. aktor terbaik Festival Film Busan. Benar. Selamat. Terima kasih, sutradara. Terima kasih. Apa yang terjadi? Orang sekaliber ini. Bagaimana bisa datang ke film kita hanya untuk peran kecil? Aku sama sekali tidak tahu. Kalau aku tahu, sudahlah. Cepat carikan pengganti untuk adegan terjunnya. Baik, aku segera urus. Tidak, sutradara. Tunggu sebentar, biar aku yang terjun. Tidak, aku harus jamin keselamatanmu, bertanggung jawab pada pemain. Sutradara. Sebagai seorang aktor, aku harus bertanggung jawab pada peranku. Bagus. Semua departemen siap, kita lanjut ke adegan berikutnya. Xiao Chu. Aku harus memanggilmu Kachu. Jangan begitu. Hal sebesar ini tidak kamu beritahu aku. Buat aku jadi malu tadi. Maaf. Aku rasa ini memang tidak ada yang perlu dibicarakan. Sudah, seperti biasa, ini untukmu. Harus hati-hati ya. Oke, sudah siap semuanya. Apa ini? Ini. Jimat keberuntungan. Kok mirip banget sama angpau? Lihat. Pas pertama kali aku dapat domba kecil ini, aku langsung ketemu kamu di lokasi syuting. Katanya ini pertanda bagus kan? Semua departemen siap, kita mulai syuting. Kamu sudah siap? Siap, sutradara. Oke, kita siap, kamera siap. Oke, siap mulai. Siap. 3, 2. 1 lompat. Kakak Xiao. Hello. Kakak Xiao sudah kembali. Kakak Xiao. Kakak Xiao, akhirnya kamu kembali. Kakak Xiao. Kalian pada kenapa? Kelihatan lesu semua. Kamu nggak tahu. Setelah kamu pergi, banyak hal terjadi di Together Network. Aku dengar sedikit. Bosku mana? Aku cari dia. Bosku mengundurkan diri. Kenapa? Ya karena orang-orang di dewan direksi itu. Mereka memaksa bosku pergi. Bosku sudah mengorbankan segalanya untuk Together Network. Minta bantuan mereka, tapi nggak ada yang mau. Mereka mencabut kekuasaan bosku. Ini kan jelas-jelas memaksa dia mundur. Direktur-direktur itu? Apalagi yang bisa mereka lakukan? Setiap hari cuma tahu rapat. Oke, kamu bilang ke mereka, bilang, aku San Xiao sudah kembali.
Kamu kok datang? Jimat keberuntungan yang membawaku bertemu kamu. Jadi hari ini juga karena itu yang membawaku ke sini mencari kamu. Terus dia bawa kamu ke sini mau apa? Dia bilang aku harus lebih berani. Tianshu, aku harap kau memberiku kesempatan lagi. Mari kita mulai dari awal, ya? Director San, kami akhirnya berhasil menantikan kepulanganmu. Kenapa memaksa Gu Chaoyang mengundurkan diri? Direktur San, ini agak sulit dibicarakan di sini. Bagaimana kalau kita ke ruang rapat? Apa yang sulit? Mereka semua adalah karyawan perusahaan, apakah mereka tidak boleh mendengar? Ya, ada apa? Mari kita bicarakan langsung di sini. Setuju, kan? Setuju. Direktur San, kau adalah produser andalan kami. Selama kau ada, Zaiki.com masih punya harapan. Benar-benar. Maaf, aku kembali untuk mencari Gu Chaoyang. Aku tidak tertarik dengan ini semua. Direktur San, tentang Chaoyang. Bisakah kita bicarakan nanti? Benar, yang terpenting sekarang adalah Zaiki.com. Perlu bangkit kembali. Perlu seseorang yang memimpin. Kami semua merasa kau adalah orang yang paling cocok. Benar-benar. Orang yang paling cocok. Kalian Piper Gu Chaoyang bisa digantikan oleh siapa saja. Aku beritahu kalian, Gu Chaoyang dan Zaiki.com adalah seperti ayah dan anak. Tanpa Gu Chaoyang, apa yang kalian bicarakan tentang bangkit kembali? Nona San, jujur saja. Dalam hal bosku ini, sampai sekarang, aku masih menyesal. Dulu, kami hanya diam melihatnya berjuang sendirian. Kami tidak hanya tidak membantu, tapi juga memaksa bosku pergi. Kami ini tidak baik, tapi sudah terjadi. Mohon Nona San memberi kami kesempatan untuk menebus kesalahan. Kau juga bilang, Gu Chaoyang dan Zaiki.com adalah seperti ayah dan anak. Kau kembali, itu berarti membantu Gu Chaoyang. Benar-benar. Asalkan kau mau kembali, syarat apapun. Dewan Direksi pasti setuju. Benar. Baik, aku bisa kembali. Tapi, aku punya satu syarat. Ada syarat itu bagus. Silakan sampaikan, silakan sampaikan. Jika Gu Chaoyang tidak kembali, aku pasti tidak akan kembali. Benar, bos Gu tidak kembali. Kami juga tidak akan bekerja lagi. Benar, tidak akan bekerja lagi. Baik. Aku setuju untuk memanggil bosku kembali. Aku akan segera meneleponnya. Sudah tidak berguna. Nomornya sudah tidak bisa dihubungi. Apa yang kamu tunggu? Kalau tidak ada telepon, cari sumber daya lain. Gerakkan semua orang yang bisa ditemukan. Harus menemukan bosku. Tuan Gu, tiket pesawat yang Anda pesan sudah diubah menjadi jam 10 malam ini, nanti akan dikirim via SMS ke ponsel Anda. Harap diperhatikan. Baik, terima kasih.
Papaku. Papaku, papaku. Papaku, kenapa kamu di sini? Papaku rindu padamu, datang untuk melihatmu. Papaku datang mencariku, tidak menunggu sampai aku pulang sekolah. Pasti ada sesuatu yang mendesak, datang untuk minta bantuanku. Papaku tidak datang untuk minta bantuanmu. Juga bukan untuk mengajakmu bermain. Papaku datang untuk berpamitan. Berpamitan? Papaku. Shing Sheng. Papaku tidak ingin membohongimu. Jadi, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang kabar ini. Bisa tidak? Bisa. Saling kait, kait dan gantung, 100 tahun tidak boleh berubah. Siapa yang berubah adalah babi kecil. Aku akan pergi hari ini. Pergi? Papaku, kamu mau pergi berpetualang? Ya. Bisa dikatakan pergi berpetualang. Perhentian pertama adalah Beijing. Nanti akan ada perhentian kedua, ketiga. Bisa juga menjadi perhentian terakhir, bagaimanapun juga. Aku harus pergi dari sini. Kenapa? Kamu belum berbaikan dengan Mama O? Aku sudah berusaha. Tapi tidak ada hasil. Tidak mengerti. Itu saat-saat paling bahagia bagimu. Kalau sudah mengerti, kamu akan sangat lelah. Papaku, kamu benar-benar tidak ada rasa rindu sama sekali? Kota ini, memberiku segalanya, juga membuatku kehilangan segalanya. Sudah waktunya untuk pergi. Aku juga kadang ingin pergi melihat tempat lain. Pohon yang dipindah mati, orang yang pindah hidup. Mungkin di tempat lain, semua ini akan kembali. Ngapain aku cerita ini ke kamu? Banyak hal yang kamu nggak ngerti. Ajak aku ikut, Papaku. Aku nggak bakal bawa kamu. Kamu itu kayak ekor kecil. Papaku, kamu juga nggak boleh pergi. Kemarin kamu janji mau ajak aku ke Disney. Tenang ayah, Xiao Xingxing. Papaku ingat, nggak bakal lupa. Apa aku masih bisa ketemu kamu lagi? Xingxing. Papaku pasti akan datang kalau ada waktu. Ok? Udah. Papaku beneran harus pergi sekarang. Ingat ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa kalau aku pergi. Kamu harus jadi anak baik, dengar kata mama, oke? Aku pergi dulu. Papaku. Xingxing. Papaku, jangan tinggalin aku. Udah, jangan nangis. Papaku akan balik lagi, oke? Kamu harus jadi anak baik di rumah, oke?
Papaku. Jangan pergi. Papaku. Tianshu. Aku ucapin selamat buat kamu. Nggak cuma menang di festival film. Balik-balik dapat tawaran main film, nggak lagi jadi prajurit kecil atau figuran. Aku juga ucapin selamat buat kamu. Selamat apaan sih? Sutradara kan udah bilang. Adegan kita di lokasi syuting. Lebih seru daripada sinetron, artinya. Akting kamu lebih bagus dari aku. Jahat. Aku tuh acting. Aku tuh tulus dari hati. Kamu tuh gimana sih? Aku gimana? Xiao. Jangan buru-buru, pelan-pelan, ceritain baik-baik. Oke, aku langsung urus. Xiao, Ada apa? Gu Chao yang hilang. Semua orang sedang mencarinya. Gu Chao yang hilang. Lalu, ngapain nyari kamu? Ini waktunya genting, kamu masih aja cemburu buta. Aku cuma bercanda kok. Terus Xiao suruh kita ngapain? Dia bilang, dia akan cari Sui Chen dan Zhao Zijian. Suruh kita cari Tante Tian dan Paman Lao Huang. Setelah ketemu, kumpul di Together Net. Ini maksudnya apa sih? Nggak usah dipikirin, kita berangkat dulu aja. Ayo. Cepetan. Kamu cari siapa? Gu Chao yang pernah kesini nggak? Enggak, Sui Cheneda? silakan masuk. Mama Jin. Ada apa dengan Xiao Xing Xing? Mama Jing, kamu harus nemuin Papa Gu. Mama Jing janji sama kamu. Pasti nemuin Papa Gu. Mama oke? Aku nggak bisa makan. Enak banget, kamu cobain juga. Pak, berapa orang? 3 orang, oke. Sini.
Kalian ini, Mereka semua aku yang panggil. Nyari Gu Chaoyang. nggak ada gunanya, semua tempat yang harus dicari udah dicari, semua orang yang harus ditanya. Udah ditanya juga. Enggak, pasti masih ada yang belum ditanya. Siapa? Fans Together Net, Juton Penonton. Dan semua yang pernah nonton acara kita. Tapi gimana caranya kita nanya? Bikin satu acara dengan kecepatan maksimal. Siaran langsung, ajak fans untuk cari bersama. Apa ini bakal berhasil? Pasti bisa. Aku dan Jingy bisa bersama juga karena acara ini. Akhirnya saling memiliki. Kami juga. Kami juga. Kami juga. Buat kami, maju selangkah adalah kebahagiaan. Udah bukan sekadar slogan lagi. Dewan direksi kami menyetujui dengan suara bulat untuk segera merekam. Acara khusus mencari Gu Chaoyang. Siaran langsung. Terima kasih semuanya. Pelayan, alihkan ke platform siaran langsung Zai Qiwang. Lihat, siaran langsung Jiao Gepeng Yubahao sudah dimulai lagi. Hari ini adalah episode terakhir. Musim ini dari Jiao Gepeng Yubahao. Halo semuanya. Saya adalah produser acara ini dan juga bintang tamu wanita di acara ini. San Xiaowou, pertama-tama atas nama Zai Qiwang untuk insiden kebocoran informasi sebelumnya. Kepada semua anggota dan penonton, saya minta maaf, kami telah segera memperbarui semua sistem kami dalam melayani kalian di masa depan. Kami pasti akan berusaha lebih keras untuk menciptakan ruang pribadi yang nyata untuk kalian. Saya tahu, permintaan maaf sebanyak apapun tidak bisa menebus kesalahan kami. Kami hanya bisa berusaha sebaik mungkin membuat acara kami untuk membalas dukungan kalian. Tema episode terakhir musim ini adalah mencari Gu Chaoyang. Apa kalian masih ingat saya? Dulu di panggung ini, saya adalah Chu Tianshu si jutawan. Tapi sebenarnya, saya bukanlah jutawan. Identitas asli saya adalah seorang aktor. Di acara ini, saya pernah menangis dan tertawa. Juga merasakan suka dan duka. Pada akhirnya, saya cukup bersyukur dengan pengalaman ini. Karena saya menemukan cinta sejati saya. Kami telah menemukan kebahagiaan kami masing-masing. Gu Chaoyang, kamu di mana? Kami menunggumu kembali. Xiao Xingxing, lihat. Nenek dan kakek Huang sudah naik panggung. Xiao Xingxing, ada apa? Xiao Xingxing, ada apa? Rumah besar atau kecil, baru berarti saat ada orangnya. Sekarang, kami berdua membentuk keluarga yang bahagia. Terima kasih Zai Qiwang. Telah mempertemukan kami. Nak, kamu di mana? Chaoyang, cepatlah kembali. Kami menunggumu di sini, melihatmu pergi berpegangan tangan. Bagian kebahagiaan yang menjadi milikmu. Xiao, jangan buru-buru. Acara ini baru saja dimulai. Ada kabar tidak? Belum ada untuk sementara. Setelah operasi selesai, mata Zijian kembali normal.
Dia berhasil menandatangani kontrak dengan galeri. Bahkan memenangkan banyak penghargaan lukisan internasional di New York dan Paris. Kami sangat bahagia sekarang. Aku ingin mengatakan, semua yang kami miliki ini berasal dari acara ini. Berasal dari bantuan Tuan Gu Chaoyang. Kami menantikan kepulanganmu. Bantu aku ambil. Xiao, Gu Chaoyang, kamu bisa melihatku? Aku harap kamu bisa melihat. Aku berharap kamu bisa menonton episode acara ini. Sebagai tamu wanita terakhir di acara ini, akhir ceritaku, kamu yang menulis. Kita bersama memiliki banyak momen bahagia. Banyak sekali pengalaman yang menyakitkan. Saat kamu terluka, aku ada di sisimu. Saat aku bekerja, kamu diam-diam memperhatikanku. Kita berdua bersama melewati kejayaan bersama di situs ini. Jadi sekarang aku berharap kamu bisa kembali. Kita bersama melewati masa sulit. Di acara ini, aku pernah berkata pada banyak tamu, maju selangkah adalah kebahagiaan. Jadi sekarang aku memutuskan, aku akan maju. Jadi aku dari belakang layar, melangkah ke depan panggung. Kita sama-sama keras kepala, sombong, kuat. Pernah saling menyakiti, meninggalkan satu sama lain. Tapi dimanapun aku pergi, suara di hatiku memberitahuku, aku mencintaimu. Jadi, aku kembali. Gu Chaoyang, dimanapun kamu berada sekarang, dalam situasi apapun kamu berada, aku berharap kamu bisa melihat wajahku. Mendengar suaraku. Jangan lupa, kamu masih berhutang taruhan padaku. Kemanapun kamu lari, seumur hidupku, aku akan terus mencarimu. Lihat orang itu, apakah dia yang dicari tim acara? Gu Chaoyang. Sepertinya ayah. Xiao Song, ada kabar tentang bosku? Jingi. Xiao. Bagaimana? Ada kabar? Biarkan dia yang bicara. Mamau, Papa Gu bilang, malam ini, Papa Gu akan naik pesawat ke Beijing. Xiao Xingxing, kamu sudah tahu dari dulu. Kenapa tidak bilang? Aku sudah berjanji dengan Papa Gu, jadi aku harus menjaga rahasia Papa Gu, tapi aku lihat Mama O terlalu sedih. Aku tetap ingin memberitahunya. Baik, aku tahu. Xiao Song, bantu aku cek. Malam ini ke Beijing, ada penerbangan apa saja? Oak. Hello. Benarkah? Oke, terima kasih. Direktur San ada kabar, penonton menelepon mengatakan, mereka melihat bosku di restoran tepi pantai, benar atau tidak? Paman dan Bibi, dia di pantai. Aku akan mencarinya. Bagus sekali. Kalian tunggu di sini. Cepat pergi.
Aku ikut denganmu. Ya, kita pergi bersama. Kita semua pergi. Tunggu apa lagi? Cepat pergi. Cepat-cepat pergi. Xiao. Ingat kata-katamu, satu langkah maju adalah kebahagiaan. Semangat. Bejenggan. San Xiaowu, aku sedang bicara denganmu tentang acara ini. Ini pekerjaanmu. Kalau begitu, jadilah bosmu sendiri. Aku keluar. Bu Chaoyang, kamu mau lari kemana? Bos Bu. Kamu masih ingat tidak? Kita punya taruhan. Ingat, aku pasti ingat. Dia bilang dia masih ingat. Kalah taruhan, harus bayar. Gimana? Mau bayar tidak? Mau. Cinta sejati menang, aku kalah. Kenapa? Kamu mau ingkar janji? Kontrak ini adalah dari siozaidi.com. Gu Chaoyang yang memberikannya padamu. Tapi Gu Chaoyang sekarang tidak punya apa-apa. Jadi kontrak ini, aku tidak bisa memberikannya. Bisa atau tidak? Bersama
Bersama. Bisa. Karena sekarang aku tidak punya apa-apa. Karena aku memilikimu. Gu Chaoyang, kamu mimpi kali. Aku mencari-carimu dengan susah payah, kamu malah lari ke sini sendirian. Menikmati angin laut, mendengar suara ombak, semuanya sudah selesai. Kalau kamu merasa terlalu sederhana, aku akan melamarmu sekarang juga. Aku belum tentu mau menerima. Kamu sudah memakai gaun pengantin, pasti mau menerima. Aku memakai gaun pengantin, belum tentu untuk menikah denganmu. Xiao Ou, kamu mau aku bagaimana lagi? Gu Chaoyang, kamu dengarkan baik-baik, aku mau kamu mulai hari ini. Kamu, Gu Chaoyang, harus mengejar aku, San Xiao, dari awal lagi. Gu Chaoyang, kamu sampai sekarang masih tidak mengerti Xiao? Jangan berdiri saja, cepat kejar dia. Bos Gu. Satu langkah ke depan adalah kebahagiaan, cepat kejar.